Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk membuat SKP pada jabatan pelaksana, yaitu staf maupun struktural. Karena untuk SKP pada jabatan pelaksana ini berbeda dengan SKP seperti fungsional. Perbedaannya yaitu pada uraian tugas, di mana kalau fungsional itu menggunakan angka kredit, sedangkan struktural maupun jabatan pelaksana itu menggunakan beban jam saat kita melakukan suatu pekerjaan. Langkah-langkahnya bagaimana? Mari kita simak video berikut ini. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu buka browser pada laptop Bapak Ibu, kemudian kita masuk pada master.pkdjatim.go.id, kemudian kita login menggunakan NIP dan password seperti biasa, kemudian klik login. Di sini akan ditampilkan beberapa menu pada halaman dashboard Bapak Ibu, yaitu ada master.asn, SKP, IPSN, LP2P, dan sebagainya. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan SKP di tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020. Ketika di tahun 2020 Bapak Ibu tidak dapat menyelesaikan, otomatis di tahun 2021 tidak akan dapat dikerjakan. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan SKP yang di tahun 2020, baru Bapak Ibu upload file SKP dalam bentuk scan pada master data ini, yaitu di master.asn kita cek, kemudian DP3 atau SKP. Nah, Bapak Ibu bisa nambahkan di sini dengan cara klik tambah. Kemudian Bapak Ibu masukkan tahun, nilai SKP, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian choose file, pilih file scan SKP yang Bapak Ibu buat yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung maupun atasan banding. Kemudian klik save. Nah, kebetulan di sini sudah di save Bapak Ibu. Jadi sudah ada. Kemudian otomatis nantinya setelah Bapak Ibu mengupload, di sini masih N, yaitu masih no. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan dengan cara klik aktifkan tombol pensil di sini, aktifkan. Nah, setelah aktif, baru Bapak Ibu bisa kembali ke home untuk mengerjakan SKP di tahun 2021. Nah, pada SKP Bapak Ibu klik di halaman dashboard. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu utamanya setting tahun SKP, prestasi kerja, prestasi bulanan, tugas tambahan, dan kreativitas. Dashboard 2020. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan, dashboard 2020. Bagaimana kita untuk mengubah dashboard 2021? Yaitu yang pertama Bapak Ibu tinggal klik setting tahun SKP, kemudian Bapak Ibu bisa pilih tahun 2021, kemudian klik save. Apakah Anda benar-benar mau menyimpan data? Oke. Setelah data sukses, Bapak Ibu bisa dilihat di sini dashboardnya sudah berubah menjadi dashboard 2021. Dan pada tampilan di sini ini ada beberapa fitur, yaitu ada manual SKP dan sebagainya. Untuk misalnya Bapak Ibu
bingung bagaimana mengerjakan SKP, tinggal klik saja manual SKP-nya. Nah, di sini akan tampilkan bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan SKP. Atau Bapak Ibu bisa mengikuti trik ini, maksudnya mengikuti video yang saya buat ini. Karena video yang ada di sini kebetulan video yang pernah saya buat di tahun 2020. Tapi Bapak Ibu lebih baik mengikuti yang tahun 2021 ini. Pada menu berikutnya yaitu ada prestasi kerja, di mana prestasi kerja itu ada beberapa poin, yaitu informasi SKP, target kerja, dan breakdown target kerja. Yang pertama Bapak Ibu lakukan yaitu pada informasi SKP. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, pada informasi SKP ini menentukan periode tanggal. Seperti biasa Bapak Ibu ketika mau membuat SKP, di depan otomatis ada periode SKP, yaitu pada awal tahun sampai dengan akhir tahun. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 di akhir tahun. Itu periode SKP. Jadi pada periode SKP itu selama 1 tahun penuh untuk periodenya. Untuk penilaiannya, monggo mulai kapan? Seperti itu Bapak Ibu. Saya contohkan di sini tanpa ada kenaikan pangkat sehingga SKP-nya itu tetap sama. Jadi kita klik tambah di sini. Kemudian tahun di sini 2021 karena kita sudah men-setting tahunnya di sini sebagai 2021. Informasi SKP kita pilih awal tahun karena kita akan mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Beda dengan misalnya kita ada kenaikan pangkat di tahun berikutnya, maksudnya di bulan berikutnya pada kenaikan pangkat tersebut itu ada mutasi horizontal ataupun mutasi vertikal. Nah, kebetulan di sini saya akan hanya akan membuat satu periode SKP saja. Jadi kita buat awal tahun, periodenya kita mulai dari tanggal 1 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Atasan langsung. Nah, di sini Bapak Ibu untuk atasan langsungnya Bapak Ibu bisa pilih atasan langsung Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jabatan pelaksana sebagai staf, maka atasan langsungnya yaitu Kasubag KTU atau Kasubag Tata Usaha, kemudian atasan bandingnya adalah kepala sekolah. Kemudian jika tidak ada Kasubag KTU-nya, atasan langsungnya adalah kepala sekolah, kemudian atasan bandingnya Kasubag Tata Usaha pada Dinas Pendidikan. Nah, kita di sini atasan langsungnya kita buat kemudian atasan bandingnya setelah di sini di setting, setelah Bapak Ibu setting di sini, baru Bapak Ibu klik save. Kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi, jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah mengaktifkan atau menambahkan data, di sini otomatis berbentuk N, yaitu no. Jadi Bapak Ibu harus dirubah menjadi Y dengan cara klik tombol aktifkan di sini. Setelah aktif, di sini berbentuk Y dan sukses, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu di target kerja. Kita tinggal klik target kerja. Nah, target kerja di sini berisi uraian Bapak Ibu, uraian pekerjaan Bapak Ibu yang akan ditargetkan selama 12 bulan. Namanya target kerja, Bapak Ibu akan menentukan target apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun. Entah itu bisa dikerjakan realisasinya ataupun tidak.
namanya target, kita akan membuat agar target itu sesuai. Akan tetapi ada yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu. Untuk target kerja, di sini ada jenis-jenis atau istilah-istilah WPT, waktu penyelesaian tugas, MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. WPT jenis kegiatan DAU atau DAK 0 menit. Nah, ini tidak penting, langsung pada ini Bapak Ibu. Total WPT setiap ASN minimal 1250 jam atau 75.000 menit. Kemudian pada unsur utama 70%, unsur penunjang maksimal 30%. Jadi seperti ini. Ketika Bapak Ibu jam menitnya sudah 75.000, akan tetapi unsur utama kurang dari 70%, maka tidak akan bisa dilanjutkan Bapak Ibu untuk membuat breakdown target kerja. Jadi di sini harus sudah benar-benar terpenuhi, baik jamnya 75.000 menit, unsur utama minimal 70%, unsur penunjangnya maksimal 30%. Untuk unsur penunjang meskipun tidak diisi tidak apa-apa Bapak Ibu, yang 30%. Yang penting unsur utama 70% sudah terpenuhi dengan jamnya 75.000 menit. Nah, coba kita praktekkan. Untuk saat ini total unsur utama 0 menit 0%. Kemudian di sini syarat WPT-nya masih TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini bagaimana caranya? Kita harus membuat ini MS berwarna hijau semua. Langkahnya bagaimana? Nah, kita klik unsur utama. Unsur utama di sini yaitu sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu pada jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana sudah ada uraian-uraiannya, misalnya pengadministrasi umum, bagian persuratan, dan sebagainya. Yang saya contohkan di sini adalah pengadministrasi sarana dan prasarana. Nah, setelah kita membuat atau menambahkan unsur utama, di sini pilih tupoksi dan klik titik 3 di sini Bapak Ibu. Pada tugas jabatan, klik pojok titik 3, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu pilih tugas Bapak Ibu itu seperti apa untuk sarana dan prasarana. Nah, kita cari di sini. Kita cari unsur utamanya. Karena ini hanya contoh ya Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya contoh. Nah, saya contohkan saja di sini. Misalnya di sini saya buat dalam, ini hanya contoh. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kuantitas ini adalah jumlah kegiatan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu mengerjakan 1 kali, jadi dalam 1 tahun ada 12 pekerjaan dan akan dibuat 1 bulan sebagai laporan. Maka Bapak Ibu tinggal klik 12, kuantitasnya, kualitasnya 100, bulannya ada 12. Baru kita klik save. Masih kurang, masih 1,6%. Jadi ini hanya contoh, kita langsung tambahkan yang besar saja Bapak Ibu. Ini bagi 10. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini tentukan sesuai dengan pekerjaan yang memang Bapak Ibu kerjakan. Ini saya hanya ingin membuat agar di sini cepat memenuhi syarat, yaitu 70%, kemudian menitnya 75.000 menit. Sekali lagi ini hanya contoh. Takut Bapak Ibu mencontoh yang saya lakukan ini, padahal di sini hanya contoh Bapak Ibu, hanya sebagai contoh. Di sini saya contohkan 100 juga. Kualitas 100, di target kita membuat kualitas semuanya 100 Bapak Ibu. Meskipun pada akhirnya itu tidak 100% direalisasinya, misalnya 90. Karena kalau misalnya kita isi 100, otomatis pekerjaan kita perfect, sangat maksimal sekali. Tidak ada cacatnya. Nah, mungkin setiap bulannya Bapak Ibu bisa masukkan 90, 80, seperti itu Bapak Ibu. Bulannya saya buat 10 lagi, kemudian klik save.
Di sini masih 16.000 menit. Saya tambahkan lagi sampai memenuhi syarat. Saya contohkan yang besar saja, langsung yang besar. Di sini 300, 100, kemudian di sini satu saja, hanya contoh. Ini klik, langsung memenuhi Bapak Ibu. Jadi total unsur utamanya 106.000 menit dan prosentasenya 141%. Ini tidak boleh melebihi 150 Bapak Ibu, harus mendekati 150 tidak apa-apa, tapi saya kurangi saja. Ini terlalu tinggi, saya buat 150 saja. Kemudian di sini masih belum memenuhi syarat ternyata Bapak Ibu. Status total WBT jenis kegiatan tupoksi TMS ada yang kurang nih Bapak Ibu. Di sini masih 61.000 menit. Kita tambahkan lagi karena tadi kita kurangi yang awalnya 300 dikurangi menjadi 200 sehingga mempengaruhi Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah memenuhi yaitu dengan 76.000 menit, kemudian persentasenya 101%, ini normal Bapak Ibu. Dengan seperti ini baru kita klik kirim ke atasan langsung. Akan tetapi di sini poinnya bukan hanya 3 ini Bapak Ibu. Di sini kan banyak Bapak Ibu yang bisa lakukan. Bukan hanya 3 kegiatan ini. Dikarenakan ini hanya contoh, maka saya contohkan seperti ini saja Bapak Ibu. Hanya ada 3 kegiatan agar bisa langsung ke berikutnya pada target kerja. Pada breakdown target kerja. Nah, kemudian kita kirim ke atasan langsung. Setelah kirim ke atasan langsung, maka di sini akan diarahkan pada akun atasan langsung kita. Jadi Bapak Ibu konfirmasi pada atasan langsung kita bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan target kerja. Nah, setelah Bapak Ibu konfirmasi pada atasan langsung, Bapak Ibu bisa cek apakah sudah disetujui atau belum SKP pada target kerja. Jadi di sini tandanya verifikasi atasan setuju. Otomatis Bapak Ibu telah disetujui dan menu revisi di sini sudah hilang. Jadi langkah berikutnya Bapak Ibu masuk pada breakdown target kerja. Pada informasi Bapak Ibu membuat tanggal dari awal sampai akhir, kemudian di target Bapak Ibu membuat apa yang akan Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun, dan pada breakdown target kerja selama yang Bapak Ibu kerjakan 1 tahun itu Bapak Ibu di breakdown. Jadi Bapak Ibu dipisah-pisah di masing-masing bulan sesuai dengan bulan yang memang akan Bapak Ibu targetkan. Misalnya untuk kegiatan per triwulanan ada dan sebagainya. Seperti itu. Di sini saya contohkan pada breakdown target kerja untuk melakukan identifikasi data kebutuhan pengolahan data terkait sarana dan prasarana. Di sini ada 100 data selama 10 bulan. Otomatis ini ada 10 bulan yang saya harus isi. Nah, saya ulangi langkahnya. Pada breakdown dan di tupoksi pertama Bapak Ibu klik breakdown di sini. Setelah klik breakdown, jadi di masing-masing bulan ini Bapak Ibu tentukan sehingga total kuantitas harus sama dengan di sini. Total kuantitas harus sama dengan 100 data, dan bulannya di bulan ini terisi 10 bulan. Yang 2 bulan di sini akan 00, isi 0. Contohnya pada bulan Januari kita tidak membuat sesuatu apapun. Nah, di bulan berikutnya kita buat seperti ini. Karena 100 data, kita isi 10.
Nah, 100, kemudian 10 bulan. Ini bisa diklik save. Kemudian di sini akan berbentuk draft. Berikutnya di sini 100 dokumen selama 10 bulan sama. Misalnya di sini saya isi 10 00. Nah, 100 data selama 10 bulan. Ini bisa. Yang tidak bisa bagaimana? Misalnya di sini diisi 0, di sini isi 20. Kan targetnya kita akan 10 bulan, tapi pada kenyataannya yang kita isikan di sini hanya 9 bulan. Nah, ini tidak bisa dilanjut. Coba kita cek. Ini tidak bisa. Pembagian waktu tidak sama dengan waktu dari target yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat 100 dokumen dalam 10 bulan, jadi Bapak Ibu buat di bulannya ada 10, kemudian dokumennya 100. Kemudian kita save. Berikutnya lagi di sini ada 201 bulan. Nah, misalnya saya buat di sini 200 pada bulan Juli. 111 ini hanya contoh Bapak Ibu, sekali lagi jangan ditiru, ini hanya contoh. Jadi Bapak Ibu yang dicontoh adalah cara kerjanya. Kalau isiannya Bapak Ibu menyesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dengan jabatan pelaksana Bapak Ibu. Harus sesuaikan. Tinggal milih tupoksi, kemudian pilih uraian kegiatannya. Seperti itu. Kemudian klik save, klik OK. Setelah semua selesai terisi, sama seperti tadi. Semuanya sudah berbentuk draft, baru kita kirim ke atasan langsung. Kembali lagi kita konfirmasi pada atasan langsung kita kalau kita sudah mengerjakan breakdown target kerja. Ditandai di sini sudah BV, di sini muncul revisi, berarti itu tandanya masih belum disetujui oleh atasan langsung kita. Bagaimana ketika telah disetujui oleh atasan langsung kita? Kita tunggu, kemudian seperti ini Bapak Ibu. Di sini setuju ketika sudah disetujui, di sini setuju dan menu revisi sudah hilang. Seperti itu. Baru kita pada realisasi bulanan. Di sini ada 3 fitur lagi, yaitu prestasi kerja, hasil prestasi, kirim ke BKD, dan hasil kinerja. Namanya realisasi bulanan, otomatis kita akan melaporkan setiap akhir bulan apa yang kita kerjakan selama 1 bulan dari breakdown yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya kita di bulan Januari membreakdown 1 pada item ini, kemudian 2 membreakdown pada item ini. Nah, itu akan dimunculkan di masing-masing bulan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tentukan di breakdownnya. Yang 10 bulan tadi misalnya di isian itu akan dimunculkan pada masing-masing bulan. Sedangkan yang 0 itu tidak akan dimunculkan. Nah, seperti ini, kita klik prestasi kerja, pilih bulan. Kita pilih bulan Januari, contohnya. Nah, karena di bulan Januari ini hanya 1 yang saya plotting, yang saya masukkan kegiatannya, jadi maksudnya hanya 1 kegiatan ini Bapak Ibu. Kegiatan lain itu ada pada masing-masing bulan yang telah kita tentukan pada breakdown target kerja. Kalau kita tidak menentukan di breakdown, maka tidak akan muncul pada realisasi bulanan. Pada prestasi kerja ini tidak akan muncul. Misalnya di bulan Januari, tadi kan ada 3 poin. Yang 2 poin pada bulan yang lain. Nah, itu tidak akan muncul di Januari. Kemudian baru kita klik edit. Untuk mengisi kuantitas, kita isi sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita menyelesaikan semua dokumen, ya isi semua dokumen. Kemudian kualitas, ini diisi berapa persen kualitas dari pekerjaan kita.
Kemudian link bukti ini bisa Bapak Ibu masukkan. Link bukti Bapak Ibu. Ini termasuk fitur baru pada link bukti ini. Dan choose file adalah file jurnal kegiatan. Dari mana jurnal kegiatan? Bapak Ibu bisa unduh pada halaman dashboard SKP di sini. Klik dashboard. Di sini ada form realisasi kegiatan jabatan pelaksana. Klik. Nah, ini hanya contoh. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan atau membuat sendiri. Tinggal download, Bapak Ibu edit, kopnya diedit, baru Bapak Ibu minta tanda tangan atasan langsungnya. Itu dikerjakan setiap bulan. Kita tunggu prosesnya. Nah, kop di sini Bapak Ibu ganti kop sekolah masing-masing. Kemudian nama Bapak Ibu isi nama, NIP isi NIP-nya Bapak Ibu, pangkat golongan isi sesuai dengan Bapak Ibu, unit kerja dipilih sesuai dengan lembaga Bapak Ibu. Nama jabatan karena ini tadi pengadministrasi sarana dan prasarana, ini ganti pengadministrasi sarana dan prasarana. Nama kegiatan Bapak Ibu bisa kopikan pada nama kegiatan yang di sini. Prestasi kerja di bulan Januari. Nah, yang ini Bapak Ibu nama kegiatannya. Bapak Ibu bisa copy setiap bulan dan tempel untuk nama kegiatan. Misalnya di sini ada 2 kegiatan. Nah, Bapak Ibu ya buat 2 PDF ini. Ini harus dijadikan PDF dengan cara dicetak. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani, mengetahui atasan langsung Bapak Ibu. Setelah dicetak, ditandatangani, di-scan, baru di-upload. Scanannya adalah bentuk PDF. Nah, ini karena hanya contoh, saya langsung jadikan PDF saja. Nah, sudah jadi. Jadi tinggal edit cara mengerjakan realisasi bulanan. Pada prestasi kerja, pilih bulan apa, kemudian cari. Misalnya Januari, kita cari, ini dikerjakan di akhir bulan. Jadi ini dikerjakan pada akhir bulan, bukan di awal bulan. Karena kita melaporkan apa yang kita kerjakan selama 1 bulan. Baru kita klik edit, tupoksinya menyusun ini. Jadi Bapak Ibu PDF-nya harus menyusun ini yang dimasukkan. Jangan langsung satu file semua kegiatan Januari dimasukkan jadi satu, bukan. Tapi per rinci satu persatu per kegiatan. Ini diisi 10, misalnya kita tuntas 10 dokumen, kita isi 80 saja. Kualitasnya link bukti Bapak Ibu bisa masukkan link buktinya mungkin dari Google Drive dan sebagainya. Choose file ini adalah uraian kegiatannya. Bapak Ibu pilih mana tadi, diletakkan di mana. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Tinggal klik save. Nah, setelah masuk filenya, Bapak Ibu cross check lagi. Utamakan cross check lagi. Jadi setelah Bapak Ibu mengupload, pastikan Bapak Ibu cross check. Ditakutkan nama jabatan di sini berbeda, kemudian di sini juga berbeda. Nah, ini karena contoh otomatis berbeda. Seharusnya di sini berisi 10, di sini 10 dokumen. Seperti itu. Jadi harus sesuai. Jangan bolak-balik. Misalnya pada kegiatan ini di kegiatan yang poin 1. Nah, salah. Jadi harus cross check. Betul-betul cross check sebelum Bapak Ibu kirim ke atasan langsung dan kirim ke BKD. Karena setelah masuk ke BKD itu data akan terbaca. Seperti biasa kita kirim ke atasan langsung. Di sini menunya ada tombol save ataupun revisi dan
verifikasi atasan masih belum diverifikasi. Kita lapor lagi pada atasan kita. Lapor bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan prestasi pada bulan Januari. Setelah disetujui, di sini statusnya setuju, baru Bapak Ibu klik menerima. Bapak Ibu tidak bisa mengirim ke BKD jika tidak klik menerima. Kita contohkan. Tidak bisa. Di sini tidak muncul menu kirim ke BKD. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak klik menerima. Langkahnya, Bapak Ibu setelah masuk Januari, klik menerima dulu, kemudian save. Setelah itu, setelah di save, di sini statusnya sudah menerima, baru Bapak Ibu kirim ke BKD. Nah, di sini tidak akan saya kirim karena ini hanya contoh saja. Di sini akan muncul kirim ke BKD. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi data-datanya, mengupload dokumennya, mengupload file linknya, kemudian klik simpan, kemudian kirim ke atasan langsung. Setelah kirim ke atasan langsung, konfirmasi pada atasan langsung kita, kemudian Bapak Ibu setelah disetujui oleh atasan langsung, klik menerima. Jangan lupa klik menerima. Setelah menerima, baru kirim ke BKD. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini mungkin hampir sama, hanya berbeda pada uraiannya. Kalau pengerjaannya sama, jadi harus berurutan dari atas sampai bawah ini. Di akhir tahun nanti ada proses pencetakan. Nah, itu yang akan saya jelaskan di periode berikutnya. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel saya ini, agar saya bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang kepegawaian, tutorial maupun yang lainnya, dan saya dapat memberikan ilmu kepada Bapak Ibu semua. Mohon bantuan juga untuk share ke teman-teman Bapak Ibu link pada YouTube ini. Bapak Ibu bisa share ke teman-temannya bagaimana cara mengisi SKP untuk jabatan pelaksana. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada pengucapan saya yang salah, penyampaian saya kurang jelas dan sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.